Dirtipit Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Himawan Bayu Aji menyampaikan penangkapan ke-6 pelaku grup incest di Facebook dilakukan di sejumlah wilayah secara maraton. Diketahui grup menyimpang di Facebook ini beranggotakan puluhan ribu member. Tersebut diawali dari viralnya di platform media sosial, kemudian kami tindak lanjuti, yang sebagai gambaran juga sebelumnya kami juga sudah membentuk Satuan Tugas Pornografi Anak Online dan telah melakukan pengungkapan 17 kasus pornografi anak online dan menangkap 37 orang tersangka. Yang kegiatan ini dilaksanakan oleh Mabes Polri sampai dengan Polda jajaran dengan periode waktu 1 Januari 2025 sampai dengan 21 Mei 2025. Ini menunjukkan bahwa media sosial kini menjadi salah satu ruang yang rentan disalahgunakan para pelaku untuk menyebarkan konten pornografi. Salah satu contohnya dari kejahatan tersebut terkait dengan hal ini yaitu adanya grup Facebook Fantasi Sedarah yang ramai diperbincangkan sejak 14 Mei 2025 karena memuat beragam konten foto-foto dan tulisan secara eksplisit yang mengarah pada ketertarikan seksual dengan keluarga sendiri atau incest. Atas hal tersebut, tim gabungan yang kami bentuk terdiri dari Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri dan Direktorat Cyber Polda Metro Jaya, juga kami mengikutkan Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO berdasarkan laporan polisi yang kami terbitkan di Bareskrim Polri berjumlah 2 dan di Polda Metro Jaya berjumlah 1 laporan polisi pada tanggal 16 Mei 2025. 3 laporan polisi ini mendasari kami untuk melakukan penyelidikan di berbagai wilayah, di berbagai daerah, mendasari daripada profiling dan monitoring di platform media sosial. Sehingga kami melakukan penangkapan terhadap 6 orang tersangka. Di antaranya dilakukan penangkapan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Lampung, dan Bengkulu. Dan pemirsa, saat ini kita sudah bergabung bersama dengan Kasubdit 3, Ditresiber Polda Metro Jaya, AKBP Raffles Langgak Putra untuk membahas lebih lanjut terkait para tersangka yang tergabung dalam grup penyimpangan seksual di Facebook yang melibatkan anak di bawah umur dan perempuan dengan penanganan khusus. Pak Raffles, selamat sore. Selamat sore, Pak Leonard. Pak Raffles, ini sudah ada 6 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Apakah memang hanya 6 orang ini yang membuat grup Facebook itu dan itulah yang kemudian ditahan oleh polisi? Atau memang masih ada lagi orang-orang lain, Pak? Baik, jadi untuk ke-6 orang ini sudah diamankan, 3 oleh Polda Metro Jaya dan 3 oleh Bareskrim Polri. Dengan masing-masing perannya, ada yang membuat grup, ada yang melakukan sebagai member aktif, ada yang hanya member saja. Namun totalnya itu dari grup itu member itu ada sekitar 3.200. Jadi ini masih kami dalami, yang belum tertangkap tetap kami lacak. 3.200 itu adalah member yang hanya melihat kontennya di dalam grup ini, Pak, atau juga ada dari mereka yang ikut memproduksi atau aktif merekrut atau juga menjadi admin ya, Pak Raffles? Iya, 3.200 itu terdiri dari member, ada yang pasif, hanya mengikuti, ada yang juga memberikan konten-konten, ada yang melihat, ada yang komen secara aktif, ada juga sebagai admin. Ini masih kami klasifikasikan, begitu Pak. Ya, karena kalau 3.200 Pak, itu kan banyak ya. Kalau saya berpikir apakah semuanya bisa
ditersangkakan begitu Pak Raffles atau seperti apa Pak? Apa yang akan dilakukan penyidik Pak? Kita lihat dari hasil pemeriksaan, kalau masih ada buktinya yang membuktikan dia melakukan pelanggaran dari pornografi terhadap anak di bawah umur, ya akan kita bawa sampai pengadilan. Hmm. Pasal-pasal yang dikenakan kepada para tersangka ini, Pak Raffles, apakah pelanggaran Undang-Undang ITE karena menggunakan Facebook sebagai sarana untuk menjual foto dan video incest, atau juga termasuk incest yang mereka lakukan sesama mereka, Pak? Yang mana hukumannya, undang-undang apa saja yang akan dipakai, Pak? Undang-undang yang dipakai itu termasuk Undang-Undang ITE, ya, menyebarkan konten yang melanggar asusila, kemudian juga Undang-Undang tentang tindak pidana kekerasan seksual. Tergantung dari apa yang konten dimiliki oleh masing-masing para pelaku ini. Karena incest ini kan hubungan saudara yang mungkin bisa dilakukan oleh orang yang sudah dewasa atau yang di bawah umur. Demikian, Pak. Ya, saya bertanya ini Pak Raffles karena kalau saya melihat KUHP lama itu sebelum 2023 tidak secara eksplisit menyebut incest, tapi ada pasal-pasal perkosaan, pasal 285, ada perbuatan cabul, pasal 289, 290, persetubuhan dengan anak di bawah umur, pasal 287. Sementara KUHP baru yang tahun 2023 kan baru akan efektif tahun 2026. Jadi terkait dengan incest ini menggunakan Betul. yang mana kira-kira Pak? KUHP baru atau lama Pak Raffles? Untuk KUHP lama, untuk KUHP baru ini belum berlaku, sehingga kita masih gunakan Undang-Undang ITE dan Undang-Undang TPKS, Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Oke. Pak Raffles, ini ingin memberikan gambaran lebih lengkap kepada pemirsa Metro hari ini. Sebetulnya kenapa atau bagaimana grup fantasi sedarah yang mempost video atau foto mereka di Facebook ini akhirnya ketahuan, Pak? Apakah memang ada razia dari Ditresiber Polda Metro Jaya atau seperti apa, Pak? Ya, kita punya program cyber patrol, ya, patroli cyber, di mana kita melakukan patroli di dunia digital, itu mencari segala jenis kejahatan cyber, di mana salah satunya adalah asusila, terutama asusila terhadap anak di bawah umur. Oke. Untuk Facebook ini awalnya Facebook Group ini awalnya sudah di take down. Jadi pada saat kami mendapatkan informasi tentang grup ini, posisinya sudah tidak bisa diakses. Namun untuk kepentingan penyidikan, kita boleh melakukan akses terhadap Facebook Group tersebut, sehingga kami mendapatkan jejak-jejak digital yang kemudian dapat menuntun kami kepada para pelaku atau member grup tersebut. Jadi sebenarnya Pak Raffles, ini karena peran aktif dari kepolisian, pertanyaan saya adalah apakah memang perusahaan penyelenggara media sosial seperti Facebook ini, apakah memang tidak punya juga Pak algoritma untuk menangkap konten-konten yang tidak sesuai dan kemudian men-take down-nya langsung, atau memang harus diminta oleh kepolisian, Pak? Baik, jadi ini terkait dengan lokasi daripada Facebook, ya, di mana Amerika Serikat itu mempunyai kebijakan untuk memprioritaskan terhadap tindak pidana eksploitasi terhadap anak di bawah umur, sehingga konten-konten yang mengandung konten eksploitasi Baik.
eksploitasi terhadap anak di bawah umur, mereka wajibkan untuk di take down. Jadi Baik, kita tentunya menantikan tindak lanjut dari kasus ini. Terima kasih Kasubdit 3 Ditresiber Polda Metro Jaya AKBP Raffles Langgak Putra sudah mencerahkan kami pada sore ini. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.